Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang korespondensi satu-satu, bagian dari materi tentang relasi dan fungsi. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pengertian korespondensi satu-satu ya. Kita lihat ini ya. Himpunan A itu dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B ya. Oke. Dan setiap anggota B itu dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Oh, ini berarti dengan demikian banyaknya anggota himpunan A dan B itu jumlahnya sama ya. Pengertiannya seperti itu. Oke. Kita lihat ini himpunan A, himpunan B, ini Amir, ini dengan satu ini ya, Dara, 2, Gilang, 3, ini Indah, 4, Wulan, 5 ini nomor absennya ya. Amir itu nomor absennya 1, Dara itu nomor absennya 2, Gilang nomor absennya 3, Indah nomor absennya 4, dan Wulan nomor absennya 5 ya. Ini adalah contoh korespondensi satu-satu dari himpunan A, anggotanya Amir, Dara, Gilang, Indah, Wulan, dan himpunan B itu nomor absennya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh korespondensi satu-satu seperti itu. Jadi banyaknya anggota himpunan A ini 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota himpunan B juga sama ya, seperti itu. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke, lanjut. Nah, sekarang lihat contoh yang pertama ya, kita lihat supaya lebih jelas ya. Oke. Di antara diagram-diagram panah berikut, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B ya? Tadi ingat ya, korespondensi satu-satu itu antara himpunan A dan himpunan B itu sama, kemudian setiap anggota A itu punya kawan di anggota B itu tepat satu, begitu juga setiap anggota B itu mempunyai kawan tepat satu di anggota himpunan A ya, seperti itu. Oke, kita lihat ini. Ini yang pertama, yang A ini korespondensi satu-satu ya. Oke, ini tidak, ini tidak, kemudian ini korespondensi satu-satu ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. A itu merupakan korespondensi satu-satu. Himpunan anggota A itu ada 3, himpunan anggota B-nya juga 3. Setiap anggota ini kawannya 1 ya. Oke, ya kalau yang ini bukan ya. Ini bukan karena ini punya 2 kawan ini ya. Oke. Kalau ini juga korespondensi satu-satu karena setiap anggota A dan B ini punya kawan 1 semua ini, seperti ini. Oke ya. Jadi seperti itu. Gampang, jelas, ini bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Nah, contoh yang kedua supaya lebih jelas ya. Oke. Dari himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang kemungkinan merupakan korespondensi satu-satu ya? Kita lihat ini, yang A ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ini jelas korespondensi satu-satu ini ya. Anggota himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, anggota himpunan B-nya juga 1, 2, 3, 4. Ini tidak ada yang double kawannya ya. Oke, kemudian yang B ini 1, 2, kemudian ini 2, 3 ya. 3, 4, kemudian 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, ini himpunan A. Himpunan B-nya adalah 2, 3, 4, 5 ini ya. Berarti ini nanti korespondensi satu-satu. Oke, kemudian yang C ini 2, 4, 6, 8 ini ya. Oke, ini himpunan A-nya, kemudian himpunan B-nya 7, 8, 9. Ini ada 7 yang 2 kali, berarti ini nanti yang C bukan korespondensi satu-satu. Pengertiannya seperti itu ya, penyelesaiannya. Oke. Kemudian yang D ini anggota himpunan A-nya 3, 5, 7, 9. Kemudian anggota himpunan B-nya 4, 7, 9, 6. Berarti ini juga korespondensi satu-satu. Paham ini ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Kita lihat penyelesaiannya. Merupakan korespondensi satu-satu, jelas ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ini anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4, 5 juga merupakan korespondensi satu-satu. Yang di sini tadi 7-nya 2 kali, ini bukan ya. Berarti bukan korespondensi satu-satu. Oke, kemudian yang D ini adalah
juga merupakan korespondensi satu-satu, pengertiannya seperti itu. Gampang ini bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B. Ya, kita lihat ini, jika banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B itu NA sama dengan NB itu sebanyak N ya, banyaknya N, maka banyaknya semua korespondensi satu-satu itu antara himpunan A dan B ini dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Nah, kalau banyaknya anggotanya N, berarti N kali N-1 kali N-2 kali N-3 kali 3 kali 2 kali 1 seperti ini ya. Itu cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ya contohnya ya, supaya lebih jelas lagi. Oke. Diketahui himpunan A ini anggotanya 357, berarti NA-nya adalah 3, dan himpunan B-nya PIR ini anggotanya NB-nya ada 3 ya. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B ya. Caranya ini 3 kali 2 kali 1 seperti ini berarti ya penyelesaiannya. Kita lihat ini NA-nya 3, NB-nya 3 sama, berarti NA sama dengan NB ya, oke. Sama dengan 3, oke. Kemudian maka banyaknya korespondensi satu-satu ini 3, kemudian dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1 ya, ini N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya seperti ini ya. Ini hasilnya sama dengan 6 ya, jadi nanti dari himpunan A itu yang anggotanya 357 dan himpunan B anggotanya PIR dibuat korespondensi satu-satu, semuanya ada 6 model korespondensi satu-satu. Paham ini bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Nah, kita lihat contoh yang keempat. Diketahui himpunan A ini anggotanya 357 dan himpunan B-nya itu anggotanya adalah PIR. Ini seperti contoh 3 tadi. Nah, sekarang gambarlah seluruh diagram panah yang mungkin untuk menunjukkan korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ya. Tadi kan ada 6. Nah, kita sekarang akan buktikan bahwa ketemunya adalah 6 ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ini yang pertama ini anggota himpunan A itu 357, anggota himpunan B-nya PIR ini korespondensi satu-satu yang pertama, bentuk pertama. Kemudian ini bentuk kedua seperti ini, beda kan? Oke. Kemudian bentuk ketiganya seperti ini, beda dengan ini, beda dengan ini ya. Paham ini? Oke, kemudian bentuk keempatnya itu seperti ini ya, beda lagi ya, nggak ada yang sama. Oke, kemudian bentuk kelima itu seperti ini ya, tidak ada yang sama. Oke, kemudian yang terakhir adalah modelnya seperti ini, jadi semuanya ada 6. Paham ini? Bisa dimengerti ya, untuk membuktikan contoh yang ketiga tadi menggunakan aturan. Oke, lanjut. Oke, sekarang lanjut contoh yang kelima ya. Kita lihat, tentukan banyaknya semua korespondensi satu-satu yang mungkin antara dua himpunan ya. Oke, kita lihat ini yang pertama itu himpunan P itu bilangan cacah genap kurang dari 10. Ingat ya, bilangan cacah genap kurang dari 10 itu 2, 4, 6, 8 ya. Oke, 10-nya tidak ikut. Kemudian himpunan Q-nya adalah bilangan kuadrat yang kurang dari 20, berarti 1 nanti. 1, 4, kemudian 9 ya, kemudian 16 ya. Oke. Kemudian yang B itu K itu adalah X sedemikian sehingga X-nya itu lebih kecil dari 15. X adalah bilangan prima ya. Nanti kita lihat ini bilangan prima seperti apa. Oke, kemudian L itu adalah X sedemikian sehingga min 5 lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan 7, dan X-nya adalah bilangan ganjil ya. Oke, kita akan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara dua himpunan ini. Oke, ini himpunan P dan Q. Ini K dan L ya. Kita lihat penyelesaiannya, kita mulai di bagian A-nya dulu. P itu adalah bilangan cacah genap kurang dari 10 itu adalah 2, 4, 6, 8. Paham ini? Maka NP-nya 4 ya. Oke. Kemudian bilangan kuadrat kurang dari 20, berarti 1, 4, 9, 16. NQ-nya juga 4 ini. Oke. Maka banyaknya korespondensi satu-satu dari P dan Q itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti ini. Paham ya? Ini 12 kali 2 berapa ini? 24 ya. Berarti ada 24 korespondensi satu-satu yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q. Oke. Sekarang yang bagian B ini, kita lihat K-nya adalah bilangan prima. Ini 2, 3, 5, 7, 11, 13. Paham ini ya?
NK-nya itu 6, kemudian himpunan L itu anggotanya adalah ini, min 3 ya, ini ganjil ya, min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, karena 7-nya ikut ini kalau pakai sama dengan. Berarti NL-nya adalah 6, maka banyaknya korespondensi 11 itu berarti 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, ini tinggal dihitung saja, banyaknya ada 720 model korespondensi 11 dari himpunan K ke himpunan L yang anggotanya seperti ini. Paham ini? Bisa dimengerti gampang ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.